Selamat sore Bu Intan. Selamat sore, Pak Adin. Tadi Bu Intan mengechat saya melalui WA. Nah, kebetulan hari ini kita bertemu di perpustakaan saja, ya. Kira-kira ada apa ya Bu Intan? Ini Pak, saya ingin berbincang dengan Bapak terkait ada permasalahan yang cukup membebani pikiran saya gitu ya Pak. Terkait murid kelas 4, nih kan baru ya, baru masuk. Saya ini kan sedang mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke siswa. Nah, saya tuh ingin meningkatkan keaktifan murid ketika berpendapat. Saya merasa apa ya, kesulitan gitu ya Pak, kesulitan untuk eh, apa, mengajak mereka untuk turut aktif berpendapat ketika proses pembelajaran gitu. Jadi permasalahannya siswa sulit untuk mengungkapkan pendapatnya gitu ya Bu Intan ya. Nah, Iya. apakah Bu Intan sudah eh, mengenal latar belakang siswa tersebut seperti apa? Ya, karena kebetulan yang seluruh siswa gitu ya agak sulit. Jadi ketika saya identifikasi memang sepertinya yang saya lihat ya Pak, ketika proses pembelajaran, ketika saya melakukan diskusi atau pertanyaan terbuka ke anak tuh, sepertinya mereka memang tahu jawabannya, tapi seolah tidak memiliki kepercayaan diri, tengok kanan, tengok kiri, kemudian lihat ke saya gitu ya, entah takut berpendapat atau malu. Itu sih yang saya lihat pertama kali ketika saya mencoba menarik mereka untuk aktif. Coba untuk menarik aktif. eh eh, Mengenai pendekatan, saya sudah mencoba uh, membuka ini ya, melakukan pendekatan dengan mereka secara personal, secara berkelompok juga. Saya juga ikut bermain ketika jam istirahat, tuh ya Pak. Kemudian saya juga suka ikut nimbrung ketika mereka ngobrol atau misalkan ketika mereka jajan. Saya identifikasi ketika mereka berkomunikasi di jam istirahat, mah kayaknya normal-normal aja. Ke saya juga terbuka. Kemudian pendekatan juga kita kayak nggak ada jarak gitu, Pak. Kalau misalkan identifikasi dari pendekatan. dari Mm, pendekatan. Oke. mm, Tadi anak ditemukan sama Bu Intan ya ketika istirahat. Berarti anak itu seperti tidak ada masalah. Ya. mm. Nah, ternyata ditemukan dalam pembelajaran sama Bu Intan ya siswa itu eh, tidak menguapkan pendapat. Oke. Selain itu, Bu Intan, apakah sudah menelusuri lebih dalam ya secara face to face terhadap terhadap anak tersebut? Itu kan tadi Bu Intan mengungkapkan, jadi mengamati secara keseluruhan di apa sejak istirahat gitu. Nah, bagaimana pengamatan Bu Intan secara face to face secara pribadi gitu atau empat mata gitu? Oke. Kalau pengamatan secara pribadi itu eh, saya jujur saja belum ya Pak. Mengingat apa ya? Sepertinya memang itu harus saya lakukan, mengidentifikasi secara langsung gitu ya Pak, mengobrol, berdialog. Namun ketika saya hasil dari tadi saya mengidentifikasi secara keseluruhan Pak, saya juga mendapatkan gambaran dan identifikasi yang lain Pak. Nah, tapi sepertinya memang yang face to face itu harus saya lakukan. Tapi hasil tadi yang secara keseluruhan, sepertinya memang hmm, profil belajar sebelumnya juga tuh mempengaruhi gitu. Soalnya kan saya kelas 4 dengan kelas 3 itu kan berdekatan ya kelasnya. Saya amati itu di kelas sebelumnya memang tidak dibiasakan untuk pembelajaran itu interaktif, Pak. Jadi hanya apa ya? Pembelajarannya itu fokus ke
Guru. Jadi ketika masuk ke kelas 4 bersama saya yang ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, mungkin anaknya yang belum terbiasa gitu atau bagaimana, sepertinya memang itu harus saya telusuri kembali. Pak. Nah, oke, akan digali kembali ya. Eh, Langkah Hmm, Bu Intan ya untuk kedepannya. hmm. Oke, langkah pertama yang akan saya lakukan karena memang di awal saya sudah melakukan asesmen diagnostik, kemudian saya juga melihat profil sebelumnya gitu ya di kelas sebelumnya, eh, saya ingin meningkatkan keaktifan di kelas itu. Yang pertama mungkin hasil asesmen diagnostiknya itu menjadi gambaran saya untuk memetakan mereka dalam proses pembelajaran, kemudian juga menjadi bahan awal agar saya menyiapkan proses pembelajaran agar sesuai dengan eh, karakteristik murid yang berbeda-beda. Kadang memang ada yang masih pemalu gitu ya Pak. Kemudian juga agar saya lebih siap di media kali ya Pak ya, di media pembelajarannya juga agar lebih disesuaikan biar anak tuh lebih interaktif, lebih penasaran, kemudian lebih terdorong untuk apa ya, mengungkapkan pendapat, untuk aktif gitu mungkin, yang bisa menunjang. Ya, supaya siswa lebih aktif, rasanya ditunjang ya Bu ya. Nah, kemudian eh, kalau misalnya progres Ibu ya, kalau diukur misalkan akan Hmm. melaksanakannya eh, seminggu atau berapa hari gitu atau berapa minggu gitu demi ketercapaian hal ini. Oke, untuk target ketercapaian, hmm, saya bisa melakukan identifikasi asesmen besok. Saya bisa lakukan 1 hari, rancang dua. Paling cepat sepertinya selama 1 minggu saya harus melihat dulu progres ya Pak, karena memang kalau keaktifan belajar atau keaktifan siswa itu tidak tidak bisa instan. Saya juga harus tetap apa, memancing mereka untuk turut aktif. Kemudian mungkin saja saya juga mengubah metode bagaimana caranya agar mereka tertarik. Paling cepat itu 1 minggu, kesananya mungkin dilihat lagi ketika nanti prosesnya dirasa berhasil, mungkin saya akan terus merefleksikan diri dan memperbaiki agar anak itu tetap stabil ketika keaktifan di kelasnya. Oke, berarti sudah terencana ya Bu ya. Hmm. Oke. Kemudian untuk progresnya akan terus-menerus dilakukan ya Bu Intan. Bagaimana nanti Hmm. apabila mungkin sudah siswanya sudah dan selanjutnya. Oke, eh, kalau untuk rencana konkretnya Bu Intan, Oke, rencana konkretnya tentu saja saya harus menyusun, ya seperti yang sudah tadi saya katakan, menyusun proses pembelajaran yang menggiring mereka untuk turut aktif, kemudian juga menyesuaikan metode yang cocok. Bila memungkinkan juga saya sepertinya harus mengajak mereka keluar. Kemudian saya juga sepertinya harus sering diskusi dengan mereka gitu ya, biar mereka merasa apa ya, tergugah untuk menjawab meskipun pelan-pelan gitu ya, dari awalnya hanya menjawab dulu kemudian nanti kelama-lamaan jadi berpendapat gitu ya. Mungkin itu langkah konkret awal yang bisa saya lakukan. Untuk kedepannya mungkin bisa berbasis game agar mereka lebih tertarik mungkin. ya, oke. Eh, Luar biasa Bu Intan terkait rencananya ya. Nanti eh, selain untuk membangkitkan siswa menjadi aktif dan juga apa membuat sebuah
game ya, permainan game dalam pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya eh, rencana Bu Intan sudah jelas, kemudian untuk kedepannya seperti apa dan bagaimana terkait perjumpaan dengan saya sudah sudah tercerahkan. Bagaimana Bu Intan? Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah Pak, setelah saya berbincang dengan Bapak gitu ya, melalui proses yang tadi, ternyata saya harus lebih merefleksikan diri mungkin ya Pak. Ternyata masih saya belum terlalu effort gitu untuk mengajak mereka aktif gitu. Jadi sayanya juga berarti lebih harus meningkatkan diri lagi agar mereka merasa terbiasa karena memang di kelas sebelumnya belum terbiasa agar terbiasa dan ya bisa melakukan itu semua. Dan alhamdulillah sekarang beban pikiran saya cukup cerah gitu ya yang tadinya saya tidak tahu harus bagaimana harus gimana gimana setelah berbincang dengan Bapak, saya jadi ada tujuan lagi nih Pak, ke depannya apa yang harus saya lakukan. Itu artinya permasalahannya sudah sedikit tercerahkan dan insya Allah akan saya segera lakukan rencana aksinya. Ya, baik, terima kasih Bu Intan. Tadi mungkin karena di kelas sebelumnya belum terbiasa dan Bu Intan akan lakukan, mungkin hal ini akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, terima kasih Bu Intan. Saya juga menjadi terinspirasi ya dengan permasalahan yang dihadapi Bu Intan dan kemudian solusi-solusi yang dikembangkan sama Bu Intan gitu dan rencananya. Kemudian untuk kelanjutannya semoga kita bisa berjumpa lagi dan saya akan menunggu ya menunggu progres Bu Intan nantinya hasilnya perkembangannya seperti apa. Oke, selamat sampai berjumpa lagi di pertemuan di berikutnya ya Bu Intan. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.